Gunung Slamet, dengan ketinggian 3.428 meter di atas permukaan laut, berdiri angkuh di jantung Jawa Tengah. Dari kejauhan, tubuhnya yang perkasa terlihat seperti benteng raksasa yang menjulang di balik kabut. Jalurnya terbentang dari berbagai sisi, Purwokerto, Purbalingga, hingga Tegal. Namun apapun jalur yang dipilih, Slamet selalu menuntut harga mahal dari mereka yang berani menapaki lerengnya. Bagi pendaki, Slamet bukan sekadar gunung, melainkan ujian mental dan fisik yang seringkali melampaui batas nalar. Sejak dulu, Slamet menyimpan reputasi sebagai gunung yang keras. Tak hanya jalurnya yang panjang dan curam, tetapi juga karena sifat alamnya yang penuh kejutan. Angin kencang bisa datang tiba-tiba, kabut tebal bisa turun tanpa peringatan, dan hujan deras seringkali mengguyur meski langit tampak cerah beberapa menit sebelumnya. Banyak pendaki berpengalaman mengaku, Slamet bukan gunung untuk bergurau. Kalau kau lengah sedikit saja, gunung ini bisa menelanmu tanpa sisa. Namun bukan hanya tantangan alam yang membuat Slamet disegani. Ada hal lain, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika sederhana. Gunung ini syarat dengan cerita-cerita gaib, mitos, dan pantangan yang diwariskan turun-temurun oleh masyarakat desa di sekitarnya. Setiap desa punya versinya sendiri, tapi benang merahnya sama. Slamet adalah gunung yang dijaga oleh kekuatan tak kasat mata. Orang tua di kaki gunung selalu mengingatkan, jangan pernah bicara kasar, jangan menunjuk puncak dengan jari telunjuk, jangan bersiul atau bernyanyi keras di tengah hutan, dan jangan sekalipun menyombongkan diri di jalur pendakian. Konon, pelanggaran kecil saja bisa mengundang murka penghuni gaib. Bahkan ada larangan membawa makanan tertentu, seperti daging mentah atau buah-buahan yang dianggap tidak pantas dipersembahkan di alam itu. Bagi sebagian orang kota, semua itu hanyalah tahayul. Tetapi bagi warga desa, mitos adalah hukum. Mereka percaya, di balik lebatnya hutan pinus dan cemara, ada kerajaan tak terlihat yang berdiri sejajar dengan dunia manusia. Ada pula yang meyakini bahwa kawah puncak Slamet adalah gerbang antara dunia nyata dan dunia gaib. Yang naik tanpa izin akan ditarik, begitu kata seorang sesepuh desa yang pernah diwawancarai dalam kisah lama. Cerita-cerita tentang pendaki yang hilang di Slamet bukanlah hal asing. Ada kisah pendaki yang hanya berangkat untuk 2 hari, tapi kembali setelah seminggu dengan kondisi linglung, mengaku tersesat padahal ia ditemukan tidak jauh dari jalur utama. Ada pula cerita seorang pendaki yang suaranya masih terdengar memanggil-manggil rekan-rekannya, padahal tubuhnya sudah ditemukan tak bernyawa di jurang. Kejadian-kejadian semacam ini membuat nama Slamet kerap disejajarkan dengan gunung-gunung paling angker di Nusantara, bahkan sering disebut sebagai gunung yang tak ramah bagi mereka yang tak tahu diri. Selain mitos dan kisah mistis, Slamet juga menyimpan misteri geografisnya sendiri. Medan yang panjang membuat banyak pendaki kehilangan stamina di tengah jalan. Jalur hutannya nyaris seragam, membuat orang mudah kehilangan orientasi arah. Kompas seringkali berputar tak menentu, GPS kehilangan sinyal, dan alat komunikasi bisa mendadak mati. Kondisi ini menciptakan semacam ruang gelap, di mana apapun bisa terjadi, tanpa ada saksi dan tanpa bisa dijelaskan. Tak heran, banyak organisasi pecinta alam yang menjadikan Slamet sebagai gunung, uji nyali, sekaligus batas kemampuan. Bagi mereka yang berhasil mencapai puncak, ada rasa bangga yang sulit digambarkan. Tetapi bagi yang gagal, gunung ini bisa meninggalkan trauma mendalam. Di balik semua kisah itu, ada hal yang jarang diketahui publik. Catatan hilangnya pendaki di Slamet lebih banyak daripada yang pernah diberitakan media. Banyak kasus sengaja disembunyikan, hanya dicatat secara internal oleh pihak base camp atau aparat desa. Alasannya sederhana, pariwisata adalah urat nadi ekonomi masyarakat sekitar. Jika terlalu banyak berita buruk yang muncul, minat pendaki untuk datang akan berkurang drastis. Karena itulah, tidak semua tragedi diumumkan. Beberapa hanya jadi bisik-bisik yang beredar di kalangan pendaki, relawan, dan warga lokal. Kalau semua kasus diumumkan, orang-orang mungkin akan takut naik Slamet, kata seorang relawan senior yang pernah terlibat dalam berbagai operasi pencarian. Padahal gunung ini juga jadi sumber rezeki. Jadi, kadang yang kita tahu di berita cuma separuh dari kenyataan. Dan disinilah cerita 5 pendaki itu dimulai. Mereka datang dengan semangat muda, penuh rasa percaya diri, dan keyakinan bahwa teknologi modern bisa menaklukkan segala tantangan. Mereka membawa kamera,
peta digital, dan peralatan lengkap. Mereka sudah mendengar sekilas tentang mitos dan pantangan, tetapi hanya menanggapinya dengan senyum tipis. Menganggap itu hanya cerita lama untuk menakut-nakuti pendatang. Mereka tidak tahu bahwa Gunung Slamet punya caranya sendiri untuk menundukkan kesombongan manusia. Mereka tidak tahu bahwa langkah mereka akan tercatat bukan sebagai perjalanan indah, melainkan sebagai misteri kelam yang sampai hari ini masih ditutup rapat dari publik. Di balik kabut tebal yang selalu menyelimuti lerengnya, Slamet seakan sudah menunggu. Hutan-hutannya yang rimbun bagaikan pintu masuk ke dunia lain. Suara-suara samar di malam hari, bisikan angin yang terdengar seperti nyanyian, serta jejak-jejak yang seolah menghilang begitu saja, semua itu bukan hanya kisah pengantar tidur. Itu adalah peringatan. Dan pada hari ketika 5 pendaki itu menapakkan kakinya di jalur resmi, Slamet menyambut mereka dengan diam. Diam yang panjang, dingin, dan mencekam. Mereka tidak sadar, perjalanan mereka baru saja menyeberang dari dunia nyata menuju sesuatu yang lebih gelap. Sesuatu yang kelak membuat nama mereka hanya dikenang dalam cerita-cerita samar yang tak pernah masuk berita utama. Kelima pendaki yang memutuskan menaklukkan Gunung Slamet pada awal musim kemarau itu bukanlah orang asing satu sama lain, meski mereka juga bukan sahabat lama. Mereka bertemu melalui sebuah komunitas pendaki di media sosial. Awalnya hanya sekadar berbagi pengalaman, menukar foto-foto perjalanan, hingga akhirnya membentuk sebuah grup kecil. Dari obrolan ringan, muncullah ide untuk mendaki bersama. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Selamatkan gunung besar, harus ramai-ramai biar lebih seru. Begitu alasan salah satu dari mereka. Masing-masing punya latar belakang berbeda. Yang paling tua bernama Arif, mahasiswa tingkat akhir sebuah universitas di Yogyakarta. Ia dikenal sebagai sosok yang penuh semangat, selalu menjadi motor penggerak kelompok. Baginya, mendaki adalah pelarian dari rutinitas kampus yang padat. Ia sudah pernah menaklukkan Merbabu, Lawu, dan Sindoro, tapi Slamet adalah impian besarnya. Arif yang mengusulkan pendakian ini, bahkan ia yang mengatur jadwal perjalanan dan logistik. Anggota kedua adalah Dina, mahasiswi dari Semarang. Ia satu-satunya dari kelompok itu yang baru pertama kali mendaki gunung setinggi Slamet. Tubuhnya kecil, wajahnya ceria, tapi semangatnya besar. Meski sering diejek teman-temannya karena gampang capek, Dina punya tekad kuat untuk membuktikan bahwa ia bisa. Dalam obrolan grup, ia berkali-kali menulis, "Aku nggak mau cuma jadi penonton. Aku juga mau punya cerita dari puncak Slamet." Yang ketiga, Bayu, mahasiswa pecinta alam dari Bandung. Berbeda dengan Dina, Bayu sudah punya jam terbang tinggi. Ia sosok yang tenang, tidak banyak bicara, dan cenderung waspada. Banyak yang bilang, Bayu punya insting tajam ketika berada di alam bebas. Ia bisa membaca arah angin, mengenali tanda-tanda alam, bahkan kadang memperingatkan teman-temannya soal perubahan cuaca sebelum terjadi. Meski begitu, sifat pendiamnya sering dianggap sebagai sikap cuek. Anggota keempat, Sinta, berasal dari Jakarta. Ia mahasiswi jurusan Desain Komunikasi Visual yang gemar mendokumentasikan perjalanan. Kamera DSLR selalu ia bawa, lengkap dengan tripod kecil dan baterai cadangan. Ia bukan pendaki berpengalaman, tapi kegemarannya memotret alam membuatnya rela menanggung beban ekstra demi membawa perlengkapan kamera. Biar nanti ada kenangan indah. Katanya setiap kali ditanya kenapa repot-repot membawa kamera berat. Yang terakhir adalah Raka, mahasiswa teknik dari Surabaya. Ia tipe pendaki yang suka bercanda, menjadi penghibur kelompok ketika suasana mulai lelah atau tegang. Raka tidak terlalu berpengalaman, tapi ia punya stamina kuat dan sikap optimis. Dialah yang selalu menyalakan tawa, meski kadang bercandaannya dianggap berlebihan. Dalam grup, ia sering menulis komentar kocak yang membuat suasana tidak kaku. Meski baru saling mengenal, kelima pendaki ini cepat akrab. Obrolan di grup berkembang menjadi rencana nyata. Mereka sepakat bertemu di Purwokerto, lalu bersama-sama menuju salah satu base camp resmi Gunung Slamet. Jadwal ditentukan, mereka berangkat awal bulan Juni, saat cuaca diperkirakan cukup bersahabat. Hari keberangkatan tiba. Mereka berkumpul di stasiun Purwokerto, sebagian datang dengan kereta dari arah barat, sebagian lagi dari timur. Saat bertemu pertama kali, suasana penuh tawa dan semangat. Dina yang awalnya agak canggung langsung merasa lega karena disambut hangat.
Sinta sibuk merekam video pendek tentang momen pertemuan pertama untuk vlog kecilnya. Bayu hanya tersenyum tipis, sementara Arif dan Raka sibuk bercanda soal perlengkapan yang dibawa. Dari stasiun, mereka melanjutkan perjalanan dengan angkutan umum menuju desa base camp. Jalan berliku di kaki gunung mereka lalui sambil mengobrol. Sesekali mereka menurunkan kaca jendela mobil, membiarkan udara segar pegunungan masuk. Dari kejauhan, tubuh besar Gunung Slamet tampak gagah dengan puncaknya yang diselimuti awan. "Itu dia, tujuan kita," ujar Arif sambil menunjuk. Dina tertegun, separuh kagum, separuh takut. "Tinggi banget, apa aku sanggup?" gumamnya pelan. Raka menepuk bahunya. "Tenang aja, kita kan bareng-bareng. Kalau nggak kuat, aku gendong," candanya. Semua tertawa. Sesampainya di desa, suasana berubah. Desa kecil di kaki gunung itu tampak tenang, dengan rumah-rumah sederhana dan kebun sayur yang terhampar luas. Udara dingin menyambut mereka. Anak-anak desa berlari-larian, sementara beberapa orang tua duduk di beranda rumah, memandang pendatang baru itu dengan tatapan campur aduk antara ramah dan hati-hati. Mereka menuju base camp resmi untuk registrasi. Di sana sudah ada petugas yang mencatat nama, alamat, nomor identitas, dan kontak darurat. Prosesnya cepat, tapi suasananya terasa sedikit kaku. Bayu sempat memperhatikan papan pengumuman yang memuat daftar pendaki yang pernah tersesat. Beberapa nama tertulis tanpa keterangan lebih lanjut. Hanya kata "tidak ditemukan" di ujung catatan. Ia merinding, tapi tidak mengatakan apa-apa. Selesai registrasi, mereka bersiap-siap. Sinta mengambil foto di depan papan base camp, dengan tulisan besar, "Selamat datang pendaki Slamet." Dina mengangkat 2 jari, Raka berpose konyol, sementara Arif tersenyum bangga. Kamera Sinta mengabadikan momen itu, foto terakhir mereka di bawah kaki gunung. Namun sebelum benar-benar naik, seorang lelaki tua mendekati mereka. Rambutnya sudah memutih, tubuhnya kurus, dan matanya tajam. Ia menatap satu persatu, lalu berkata pelan, "Gunung Slamet bukan tempat main-main. Ingat, jangan banyak tertawa keras, jangan menunjuk ke puncak, dan jangan pernah sombong." Kelima pendaki saling pandang. Raka hanya tersenyum kecut. "Iya, Pak. Tenang aja, kami pendaki baik-baik," katanya sambil setengah bercanda. Lelaki tua itu hanya menghela napas panjang, lalu melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Arif menepuk bahu Raka. "Jangan ditanggapi serius, itu cuma mitos." Bayu diam saja, tapi dalam hatinya ia merasa pesan itu bukan sekadar mitos. Sore itu, dengan semangat tinggi, mereka mulai melangkah menuju jalur pendakian. Punggung mereka terbebani carrier besar, tapi wajah mereka penuh antusiasme. Jalan setapak menanjak di depan, pepohonan rapat menyambut, dan suara hutan mulai mendominasi. Petualangan mereka baru saja dimulai, tanpa ada yang tahu bahwa langkah kaki itu akan membawa mereka pada kisah yang tidak pernah dipublikasikan secara resmi. Langkah pertama mereka di jalur pendakian terasa ringan. Jalur masih lebar, dikelilingi pepohonan pinus yang menjulang. Suara burung bersahutan, sementara angin sore bertiup pelan membawa aroma tanah basah. Di awal perjalanan, tawa mereka terdengar riang. Dina sering tertinggal beberapa langkah, namun Arif dengan sabar menunggu dan menyemangatinya. "Santai aja, jangan buru-buru. Kita nikmati aja perjalanannya," katanya sambil tersenyum. Raka, seperti biasa, menjadi penghibur. Ia melontarkan lelucon-lelucon ringan, kadang menirukan gaya pemandu wisata dengan suara dibuat-buat. Di sebelah kanan, Anda bisa lihat pohon pinus asli Jawa Tengah. Di sebelah kiri, ada jurang yang dalamnya kira-kira bisa bikin mantan Anda lupa balikan, ujarnya. Semua tertawa, meski Bayu hanya menggeleng pelan, lebih fokus mengamati jalur. Seiring langkah makin jauh, hutan semakin rapat. Jalur mulai menanjak, membuat napas mereka tersengal. Sinar matahari yang tadinya menembus celah pepohonan, perlahan menghilang ditelan rimbun dedaunan. Suasana berubah dingin, lembab, dan sedikit menekan. Dina beberapa kali mengeluh capek, tapi semangatnya tak surut. "Aku harus bisa sampai pos 3. Itu targetku hari ini," ujarnya keras. Bayu berjalan di belakang,
memperhatikan jejak kaki dan sekeliling. Sesekali ia berhenti, menatap ke arah pepohonan, seakan mendengar sesuatu. "Ada apa, Yu?" tanya Arif. Bayu menggeleng. "Nggak, cuma rasanya kayak ada yang ngikutin." Ucapannya membuat Dina menoleh dengan wajah pucat. Raka langsung menyahut, "Tenang aja, paling juga monyet." Candaan itu menutup percakapan. Tapi Bayu tetap diam, menyimpan perasaan ganjil itu dalam hati. Menjelang sore, kabut turun lebih cepat dari perkiraan. Jalur di depan mereka mendadak samar, putih pekat menutup pandangan. Dina menggenggam erat tongkat trekkingnya, ketakutan jelas terpancar. "Kok cepat banget?" "Ya," gumamnya. Arif mencoba menenangkan. "Biasa, namanya juga selamat. Kabutnya suka jahil. Kita tetap di jalur, jangan ada yang pisah." Mereka akhirnya tiba di sebuah area lapang menjelang pos 3. Di sanalah mereka memutuskan untuk berkemah malam itu. Arif dan Bayu segera mendirikan tenda, sementara Dina menyiapkan perbekalan. Sinta sibuk mengambil gambar suasana sekitar, meski cahaya sore sudah meredup. "Bagus banget, ya, kabutnya kayak lukisan," katanya. Raka menimpali, "Lukisan horor, maksudmu?" Semua tertawa, tapi tawa itu terdengar kaku. Malam menjelang. Api unggun kecil dinyalakan, memberi kehangatan di udara dingin. Mereka duduk melingkar, memasak mie instan dan kopi sachet. Obrolan mengalir ringan, tentang kuliah, tentang hobi, tentang mimpi masing-masing. Sinta sesekali mengambil foto wajah teman-temannya yang diterangi cahaya api. Dina tampak lebih rileks, meski masih sesekali menoleh ke hutan. Namun di sela canda tawa itu, ada hal aneh yang tidak mereka sadari. Dalam rekaman video yang ditemukan kemudian, terdengar suara samar, seperti alunan gamelan dari kejauhan. Bukan suara angin, bukan pula suara binatang. Irama itu lembut tapi jelas, muncul di sela percakapan mereka, lalu menghilang. Anehnya, saat itu tidak ada satupun dari mereka yang menyadarinya. Sekitar tengah malam, Dina tiba-tiba terbangun. Ia mendengar suara langkah kaki di luar tenda. Awalnya ia mengira itu Raka atau Arif yang keluar untuk buang air. Namun ketika ia mengintip melalui resleting kecil, ia tidak melihat siapapun. Hanya kabut tipis yang bergelayut di antara pohon-pohon, dan bayangan hitam tinggi di kejauhan. Dina cepat-cepat menutup resleting dan memeluk jaketnya erat-erat. Ia tidak berani membangunkan yang lain, hanya memejamkan mata sambil berdoa. Keesokan paginya, ia bercerita singkat tentang suara langkah itu. Raka langsung menertawakan. "Mungkin kamu mimpi." Sinta menambahkan, "Atau mungkin pendaki lain? Kan bukan cuma kita yang naik." Tapi ketika mereka bertanya ke base camp di kemudian hari, ternyata hari itu hanya ada 5 nama yang terdaftar. Tidak ada rombongan lain. Bayu yang sejak awal sudah waspada, hanya menatap serius. "Aku juga dengar semalam, kayak ada yang jalan muter-muter tenda. Tapi aku pikir cuma hewan." Ucapannya membuat semua terdiam. Arif mencoba menutup dengan nada optimis. "Udahlah, jangan dibesar-besarkan. Kita masih panjang jalannya. Fokus ke puncak." Pagi itu mereka melanjutkan perjalanan. Namun sejak malam pertama itu, ada rasa ganjil yang perlahan tumbuh di hati masing-masing. Hutan Slamet, yang tadinya mereka anggap hanya medan alam biasa, mulai terasa berbeda, seolah-olah ada mata yang terus mengawasi dari balik kabut dan pepohonan. Hari kedua pendakian terasa lebih berat. Jalur makin menanjak, akar-akar pohon besar bersilangan di tanah, membuat langkah tersandung. Kabut yang sejak pagi menggantung tak kunjung menghilang, membuat suasana seperti sore yang tak pernah usai. Sinta, yang biasanya penuh semangat memotret, kali ini lebih sering diam. Kamera tetap tergantung di lehernya, tapi jarang diangkat. Sesekali ia menoleh ke belakang, ke jalur yang sudah mereka lalui, seolah ingin memastikan tidak ada yang mengikuti. Dina yang sejak awal memang mudah takut, semakin sering berdoa dalam hati. "Aku nggak tahu kenapa, tapi rasanya kayak ada yang aneh," bisiknya pelan pada Arif. Arif berusaha tetap jadi penyeimbang. "Tenang, kita jalannya bareng-bareng. Jangan pisah. Ingat, target kita pos 5 sebelum malam." Namun Bayu, yang sedari awal sudah peka, hanya menggumam.
Kalau jalannya masih begini, kita bisa nggak nyampe. Sore itu, mereka akhirnya sampai di sebuah jalur sempit yang diapit jurang dan tebing. Angin berembus lebih kencang, membuat suara seperti siulan panjang. Raka mencoba mencairkan suasana. "Wih, selamat kayaknya nyanyi buat kita," ujarnya. Tapi tak seorang pun tertawa kali ini. Menjelang gelap, mereka tiba di sebuah tanah lapang kecil, cukup untuk mendirikan 2 tenda. Mereka memutuskan bermalam di situ, meski tempatnya agak terbuka. Saat api unggun kembali dinyalakan, suasana sedikit menghangat. Namun kehangatan itu cepat memudar ketika Dina tiba-tiba menunjuk ke arah pohon. "Kalian lihat enggak? Ada orang di situ," katanya panik. Semua menoleh. Tak ada apa-apa, hanya batang pohon besar yang berdiri tegak diselimuti kabut. "Nggak ada siapa-siapa, Din. Mungkin bayangan aja," ujar Arif menenangkan. Dina tak menjawab, hanya terdiam dengan wajah pucat. Malam itu mereka kembali merekam percakapan di sekitar api unggun. Video itu, yang kemudian ditemukan, menyimpan kejanggalan lebih nyata. Di menit ke-12, saat Raka sedang bercerita soal pengalaman lucunya di gunung lain, terdengar jelas suara perempuan tertawa lirih. Bukan suara Dina, bukan suara Sinta. Semua wajah di rekaman terlihat biasa saja, artinya mereka tidak mendengar langsung suara itu. Hanya kamera yang menangkap. Sekitar pukul 2 dini hari, Sinta tiba-tiba terbangun. Ia merasa ada cahaya dari luar tenda. Bukan cahaya senter, melainkan seperti obor yang bergerak perlahan. Ia membuka sedikit resleting, dan benar, di kejauhan, di balik kabut, ada beberapa titik cahaya berjalan beriringan, naik ke jalur yang lebih tinggi. Seperti rombongan orang yang mendaki di malam buta. Sinta hampir membangunkan Dina, tapi entah mengapa ia menahan diri. Ia hanya menatap hingga cahaya itu satu persatu menghilang di telan kabut. Besok paginya, ia menceritakan hal itu pada yang lain. Raka tertawa, menganggap itu halusinasi. Tapi Bayu kali ini menimpali dengan serius. "Aku juga dengar suara langkah, Sin. Aku kira kalian yang keluar." Hari ketiga, sebelum melanjutkan pendakian, Arif sempat menghubungi keluarganya lewat pesan singkat. Jaringan telepon di Slamet terkenal sulit, tapi entah bagaimana pesan itu terkirim. Ia menulis singkat, "Kita lanjut ke pos berikutnya. Semua aman. Jangan khawatir." Itu adalah pesan terakhir yang pernah terkirim dari ponselnya. Sementara itu, Dina juga mencoba menghubungi kakaknya. Pesannya lebih panjang, bernada cemas. "Mbak, aku takut. Slamet beda dari yang aku bayangin. Kalau nanti aku nggak bisa hubungi lagi, doain aku ya." Pesan itu terkirim beberapa jam kemudian, lalu nomor Dina tak pernah aktif lagi. Seiring mereka semakin naik, cuaca memburuk. Kabut makin pekat, angin makin kencang. Jalur semakin sepi, tanpa tanda-tanda ada pendaki lain. Arif berulang kali mengecek peta jalur, memastikan mereka tidak salah arah. Tapi Bayu justru berkata lirih, "Aku nggak yakin kita masih di jalur resmi." Kalimat itu sempat membuat suasana makin mencekam. Malam ketiga tiba. Mereka memilih bermalam di sebuah area kecil yang dipenuhi batu-batu besar. Disinilah, menurut catatan yang tersisa, keadaan mereka benar-benar berubah. Dalam rekaman terakhir di kamera Sinta, wajah mereka terlihat lelah dan tegang. Tak ada lagi tawa Raka, tak ada lagi obrolan ringan. Hanya suara angin, gemeretak kayu terbakar, dan ekspresi dingin. Beberapa menit sebelum rekaman berakhir, kamera sempat terarah ke kegelapan di luar lingkaran api unggun. Sekilas terlihat siluet, tinggi, kurus, berdiri tak bergerak di antara kabut. Tak ada yang menyinggung sosok itu dalam rekaman, seolah mereka tidak melihatnya. Namun bayangan itu jelas terekam. Itulah terakhir kali keberadaan mereka terekam dengan jelas. Setelah malam itu, tak ada lagi kabar, tak ada lagi pesan, tak ada lagi rekaman. 5 pendaki yang penuh semangat itu lenyap begitu saja di Gunung Slamet, seolah ditelan hutan dan kabut yang tak pernah memberi kembali apa yang diambilnya. Dan anehnya, berita itu tidak pernah benar-benar muncul di media. Hanya beredar dari mulut ke mulut, bisik-bisik di kalangan pendaki, dan catatan samar di base camp. Seakan ada yang sengaja menyimpan rapat kisah itu, agar nama baik wisata Gunung Slamet tetap terjaga.
Hari keempat sejak keberangkatan, suasana mulai berubah di rumah masing-masing pendaki. Awalnya, keluarga masih percaya mereka sedang sibuk mendaki, mungkin sulit mendapat sinyal. Tapi seiring jam berganti, rasa khawatir tumbuh semakin besar. Di rumah Dina, ponselnya tak pernah lagi aktif sejak pesan terakhir yang bernada cemas. Kakaknya, Rini, berkali-kali mencoba menelepon tapi selalu langsung masuk ke kotak suara. Rini mulai merasa ada yang tidak beres. Ia lalu menghubungi salah satu orang tua pendaki lain, Ayah Arif. "Pak, anak-anak ada kabar nggak?" Dina nggak bisa dihubungi sama sekali, tanyanya dengan nada bergetar. Ayah Arif menjawab pelan, "Arif juga terakhir kirim pesan 3 hari lalu. Katanya aman." Setelah itu nggak ada kabar lagi. Di sisi lain, keluarga Bayu juga mulai gelisah. Bayu dikenal rajin mengabari ibunya meski sedang sibuk. Tapi sejak hari ketiga, ponselnya mati total. Biasanya dia pasti kasih kabar, apalagi kalau di gunung. "Minimal SMS pendek," ujar ibunya, menahan air mata. Hari kelima, kekhawatiran itu akhirnya mendorong beberapa keluarga untuk menghubungi base camp Gunung Slamet. Mereka menanyakan apakah anak-anak mereka sudah turun atau masih tercatat naik. Petugas base camp memeriksa daftar. Wajah mereka berubah serius. Seharusnya, kalau mereka ikut jalur resmi, sudah melapor lagi ke sini. Tapi sampai hari ini, belum ada laporan turun, kata salah satu petugas. Pihak base camp awalnya menganggap mungkin rombongan itu memutuskan memperpanjang pendakian, atau mengambil jalur berbeda untuk turun. Namun setelah dicek, hari itu hanya 5 nama yang terdaftar di log pendakian. Artinya, tidak ada rombongan lain yang naik di waktu bersamaan. Seharusnya, tidak ada kemungkinan mereka bergabung dengan tim lain. Informasi itu membuat keluarga semakin panik. Mereka mendesak agar segera dilakukan pencarian. Namun pihak base camp mencoba menenangkan. Biasanya, pendaki bisa tertahan karena cuaca atau kondisi fisik. "Kita tunggu 1 hari lagi. Kalau besok mereka belum muncul, baru kita bentuk tim pencarian," ujar seorang koordinator. Sementara itu, kabar tentang 5 pendaki yang tak kunjung turun mulai menyebar di kalangan pendaki lain lewat obrolan grup daring. Ada yang menulis di forum, ada rombongan 5 orang belum balik dari Slamet. Ada yang ketemu di jalur. Balasan datang beragam, kebanyakan menyebutkan jalur Slamet memang sepi minggu itu. Satu komentar membuat bulu kuduk berdiri. "Kemarin malam, saya dengar suara orang ngobrol dari arah hutan dekat pos 3. Tapi pas saya samperin, nggak ada siapa-siapa. Mungkin itu mereka." Hari kelima semakin mencekam. Rini, kakak Dina, memutuskan pergi langsung ke base camp bersama beberapa anggota keluarga lain. Mereka ingin mencari jawaban. Di pos pendakian, wajah-wajah lelah dan cemas terpampang jelas. Rini mendesak petugas, "Tolong, jangan nunggu lagi. Adik saya bukan tipe orang yang berani mendaki lama tanpa kabar." Akhirnya, pihak base camp setuju untuk mulai mempersiapkan tim pencarian kecil. Beberapa relawan pendaki lokal ikut bergabung. Namun sejak awal, ada aura berat yang menyelimuti. Seorang warga desa mendekati keluarga dengan suara pelan. "Gunung Slamet itu angker, Bu. Kalau sampai hilang lebih dari 3 hari, biasanya, ucapannya terhenti." Ia hanya menggeleng, seolah tak sanggup melanjutkan. Kabar menghilangnya 5 pendaki ini sebetulnya berpotensi besar jadi berita nasional. Namun anehnya, hingga hari kelima, tak ada satupun media besar yang menulis. Hanya bisik-bisik di forum pendaki dan obrolan di warung sekitar base camp. Seolah ada tangan tak terlihat yang sengaja menahan berita itu agar tak melebar. Malam kelima, keluarga berkumpul di penginapan dekat base camp. Rini tak bisa tidur. Ia terus menatap ponselnya, berharap ada pesan masuk dari Dina. Pukul 1 dini hari, ponselnya tiba-tiba berbunyi. Sebuah pesan masuk dengan nomor tak dikenal, "Jangan cari mereka. Pulanglah." Pesan itu hanya sekali masuk, lalu nomor tersebut tidak bisa dihubungi lagi. Rini gemetar, menangis sambil menunjukkan ke semua orang di ruangan. Sebagian menganggap itu ulah orang iseng. Tapi di hati kecil mereka, ada rasa takut bahwa pesan itu bukan kebetulan. Hari ke-6, tim pencarian pertama akhirnya berangkat. Mereka terdiri dari beberapa relawan, petugas base camp,
dan keluarga yang memaksa ikut. Rasa cemas kini berubah menjadi kenyataan yang harus dihadapi. 5 pendaki benar-benar hilang di Gunung Slamet. Dan tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya menimpa mereka. Hari ke-6, pagi buta, udara di sekitar base camp terasa dingin menusuk. Tim pencarian pertama akhirnya diberangkatkan. Mereka terdiri dari 7 orang, 3 petugas base camp, 2 relawan pendaki senior, serta 2 keluarga korban yang bersikeras ikut, yaitu Rini, kakak Dina, dan ayah Arif. Semua mengenakan jaket tebal, membawa senter kepala, logistik ringan, serta tali temali darurat. Sebelum berangkat, seorang sesepuh desa menghampiri mereka. Wajahnya keriput, sorot matanya tajam. Dengan suara rendah ia berkata, "Kalau nanti di hutan dengar suara aneh, jangan ditanggapi. Kalau lihat cahaya di kabut, jangan dikejar. Ingat jalur, jangan terpancing keluar." Kalimat itu membuat beberapa anggota tim saling pandang. Petugas base camp hanya mengangguk sopan, lalu memberi aba-aba jalan. Perjalanan awal terasa biasa saja. Jalur lebar masih tampak jelas, meski licin karena hujan semalam. Kabut tipis menggantung, menambah kesan muram. Rini berjalan di tengah rombongan, wajahnya tegang. Sesekali ia menatap tanah, seolah berharap menemukan sesuatu milik Dina. Setelah beberapa jam berjalan, mereka tiba di pos 2. Di sana, ditemukan bekas api unggun kecil yang sudah padam, tertutup sisa abu basah. Di sekitarnya, ada bungkus mie instan yang terbuka. Rini langsung mengenali. Ini mereknya sama kayak yang Dina bawa. Tangannya gemetar memungut plastik itu. Meski tampak biasa, bagi Rini itu tanda bahwa adiknya benar-benar sampai di titik ini. Namun yang membuat bulu kuduk berdiri adalah benda lain yang mereka temukan. Sepasang jejak sandal gunung, tapi hanya satu arah, menuju lebih dalam. Tidak ada jejak kembali. Aneh, karena biasanya rombongan akan meninggalkan banyak jejak berserakan. Jejak itu tampak rapi, lurus, seolah hanya satu orang yang melangkah, bukan 5. Mereka melanjutkan perjalanan ke pos 3. Kabut semakin tebal, pandangan hanya 5 meter ke depan. Di pos itu, ditemukan sesuatu yang lebih ganjil, sebuah batu besar dengan goresan-goresan. Sekilas tampak seperti coretan iseng, tapi setelah diperhatikan, goresan itu membentuk huruf yang samar. Seperti tulisan, "Tolong," meski huruf O-nya tidak sempurna. Ayah Arif tertegun menatapnya. "Ini tulisan mereka?" tanyanya pada yang lain. Salah satu relawan mendekat, menyentuh permukaan batu. Sepertinya baru, masih kasar bekas goresannya. Tapi, siapa yang nulis? Pertanyaan itu menggantung di udara, tak ada yang berani menjawab. Malam ke-6, mereka memutuskan bermalam di sekitar pos 3. Api unggun kembali dinyalakan. Namun suasananya berbeda dengan biasanya. Sejak sore, beberapa anggota mengaku mendengar suara gamelan samar, seperti datang dari kejauhan. Nada itu muncul sebentar, lalu hilang. Rini pucat, menggenggam jaket erat-erat. Dina suka cerita kalau dia takut sama suara-suara begitu. Jangan-jangan dia juga dengar. Sekitar pukul 2 dini hari, salah satu relawan terbangun karena mendengar suara langkah. Ia menoleh, melihat bayangan samar berjalan di antara kabut, berjarak belasan meter. Bayangan itu tampak seperti seseorang membawa ransel. Dengan tergesa ia membangunkan yang lain, menunjuk ke arah itu. Namun ketika semua menoleh, kabut sudah menelan bayangan tersebut. Hari ke-7, pencarian dilanjutkan. Mereka tiba di sebuah jalur menanjak yang terkenal angker di kalangan pendaki. Di sana, ditemukan sesuatu yang lebih menggetarkan. Sebuah sandal wanita tergeletak di tanah, basah oleh embun. Rini langsung mengenali. "Ini sandal Dina. Aku kenal." Ia menangis, memeluk sandal itu erat-erat. Namun kejanggalannya jelas. Sandal itu tampak bersih, tidak tertutup lumpur, seolah baru saja diletakkan. Padahal jalur itu penuh tanah basah. Kalau ini sandal jatuh dari kakinya, harusnya kotor, gumam salah satu relawan. Semua saling pandang, rasa merinding menyelimuti. Tak jauh dari lokasi sandal, ditemukan sisa-sisa makanan, roti kaleng terbuka setengah, dengan gigitan kecil. Tapi roti itu masih segar, tidak berjamur.
Mustahil jika sudah ditinggalkan lebih dari 2 hari. Seolah ada yang baru saja memakannya. Semua bukti itu membuat keluarga yakin bahwa 5 pendaki masih hidup dan berusaha bertahan. Namun bagi para relawan, semakin banyak pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Mengapa jejak mereka tidak konsisten? Mengapa barang-barang ditemukan dalam kondisi seolah baru? Dan siapa yang menulis kata, "Tolong," di batu itu? Sore hari ke-7, tim pencarian kembali ke base camp untuk melaporkan hasil. Rini menolak turun, ia ingin terus mencari. Tapi akhirnya ia dipaksa ikut dengan janji bahwa pencarian akan diperbesar esok harinya. Di base camp, laporan pertama membuat suasana tegang. Pihak berwenang mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar kasus tersesat biasa. Ada terlalu banyak kejanggalan yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Namun anehnya, hingga saat itu, berita resmi tetap tidak keluar di media besar. Semua hanya tercatat sebagai operasi internal. Di malam itu, seorang petugas yang ikut tim pencarian berbisik pada rekannya, "Aku takut, ini bukan soal mereka hilang karena salah jalan. Ada sesuatu di Slamet yang gak mau mereka pulang." Hari ke-8, suasana di base camp Gunung Slamet semakin ramai. Kabar 5 pendaki yang hilang memang sengaja tidak diumumkan ke media besar, tapi berita itu sudah menyebar cepat di kalangan komunitas pendaki. Puluhan relawan dari berbagai kota datang, membawa peralatan pribadi, bahkan ada yang meninggalkan pekerjaan hanya untuk ikut mencari. Koordinator pencarian membagi tim ke dalam beberapa kelompok. Ada yang fokus menyisir jalur resmi hingga ke pos 5, ada yang diarahkan ke jalur alternatif yang jarang dilewati. Setiap tim diberi HT, handy talkie, agar bisa melaporkan kondisi lapangan secara cepat. Tim pertama yang menyusuri jalur resmi, melaporkan suasana yang semakin aneh. Di pos 4, mereka menemukan bekas perkemahan kecil dengan api unggun yang sudah padam. Anehnya, di sekitarnya terdapat beberapa botol air mineral masih terisi penuh, tersusun rapi seolah baru saja ditaruh. Salah satu relawan berkomentar, "Kayak ada orang yang masih di sini, tapi nggak kelihatan." Sementara itu, tim kedua yang menyisir jalur alternatif melaporkan hal lebih menyeramkan. Seorang relawan bernama Andri mengaku mendengar suara teriakan minta tolong dari dalam hutan. Ia langsung memberi kode ke anggota lain, lalu mereka berlari menuju arah suara. Namun semakin dikejar, suara itu terasa semakin menjauh. Sampai akhirnya mereka tersadar, tanpa sadar sudah berada jauh dari jalur utama. Koordinator tim cepat-cepat memerintahkan mundur. "Jangan terpancing. Balik ke jalur." Kejadian itu menambah rasa merinding. Seolah-olah ada sesuatu di dalam hutan yang sengaja mempermainkan mereka. Hari ke-9, pencarian dilanjutkan dengan cakupan lebih luas. Kali ini, beberapa anggota tim mendaki hingga hampir ke area puncak. Di jalur menuju atas, kabut makin pekat dan angin semakin kencang. Seorang relawan bernama Widi bercerita, ia sempat melihat sekelompok orang berjalan beriringan di kejauhan. Jumlahnya 5, siluetnya samar, seolah membawa ransel besar. "Aku kira itu mereka," katanya. Ia langsung memberi isyarat pada timnya untuk mengejar. Namun semakin didekati, sosok-sosok itu justru menghilang di balik kabut. Yang tersisa hanya jejak samar di tanah, lalu hilang begitu saja. Widi terdiam lama, merasa dirinya mungkin berhalusinasi. Tapi 3 orang anggota tim lain juga melihat hal yang sama. Di saat yang sama, tim pencarian di area bawah mengalami gangguan tak kalah aneh. Saat malam turun, mereka mendirikan tenda di dekat pos 2. Di tengah malam, beberapa anggota mendengar suara gamelan lagi. Kali ini lebih jelas, seperti ada upacara besar di kejauhan. Suara gong, kendang, dan sinden samar terdengar dari balik kabut. Mereka keluar tenda, menajamkan telinga, tapi tak ada tanda-tanda kehidupan manusia di sekitar. Salah satu relawan lokal berbisik, "Itu sering kejadian di Slamet. Kalau dengar gamelan, jangan coba-coba jalan ke arahnya. Bisa nggak balik." Semua akhirnya memutuskan diam di tenda, menunggu pagi dengan rasa was-was. Keesokan harinya, mereka menemukan sesuatu di dekat pos 2. Selembar jaket gunung berwarna merah, basah oleh embun. Jaket itu dikenali oleh ayah Arif. "Ini punya anak saya," katanya lirih sambil memegang erat kain itu.
Namun kejanggalannya sama seperti temuan sandal sebelumnya. Jaket itu bersih, seolah baru diletakkan. Tak ada tanda sobekan atau lumpur yang menempel, padahal jalur penuh tanah basah. Penemuan itu membuat keluarga korban semakin yakin bahwa 5 pendaki masih berada di gunung, mungkin sedang bersembunyi atau terjebak. Namun di sisi lain, para relawan mulai merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar dan misterius terjadi. Malam ke-9, sebuah insiden membuat pencarian semakin tegang. Salah satu anggota tim hilang kontak selama 2 jam. Namanya Rizal, relawan dari Semarang. Ia terakhir terlihat memisahkan diri sebentar untuk mencari sumber air. Ketika kembali, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Saat ditanya, ia hanya menjawab singkat, "Aku lihat mereka." Semua langsung menekan Rizal untuk menjelaskan. Ia mengatakan, di dekat sebuah sungai kecil, ia melihat 5 orang duduk melingkar, wajah mereka pucat dan kaku, seolah tidak menyadari kehadirannya. Rizal mencoba mendekat, tapi tiba-tiba kabut turun pekat dan sosok-sosok itu lenyap begitu saja. Ia bersumpah dengan nada gemetar, "Aku nggak halusinasi. Aku lihat jelas." Cerita Rizal menambah tekanan batin pada semua anggota pencarian. Ada yang mulai ketakutan, ada yang tetap keras kepala, percaya mereka hanya kelelahan. Tapi satu hal pasti, pencarian tidak lagi sekadar mencari orang hilang. Ada misteri besar yang menutupi hilangnya 5 pendaki di Gunung Slamet. Dan semakin hari, tekanan datang bukan hanya dari medan dan suasana, tapi juga dari pihak luar. Ada suara-suara yang menyarankan pencarian dihentikan lebih cepat. Alasannya demi keselamatan relawan, tapi diam-diam beberapa orang mulai curiga, jangan-jangan ada kepentingan lain, terutama soal nama baik wisata Slamet. Hari ke-10, suasana di base camp semakin muram. Para relawan yang baru turun tampak letih, wajah mereka pucat, mata merah karena kurang tidur. Beberapa memilih tidak kembali naik ke gunung, mengaku sudah tidak sanggup menghadapi tekanan fisik dan mental. Seorang relawan bahkan berujar lirih, "Aku merasa dicatat dan diperhatikan dari balik hutan. Seolah-olah ada yang tidak suka kita mencari." Keluarga korban yang masih bertahan di base camp menolak menyerah. Rini, kakak Dina, berulang kali memohon agar pencarian diperluas lagi. Ia bahkan menawarkan biaya pribadi jika itu bisa membantu. Namun pihak koordinator pencarian mulai berbicara dengan nada hati-hati. "Bu, sudah 10 hari. Kondisi di atas sangat berat. Kami khawatir, semakin lama pencarian, semakin berbahaya bagi tim." Meski demikian, masih ada beberapa relawan keras kepala yang tetap naik. Mereka percaya bahwa peluang menemukan jejak masih ada. Dan memang, di hari ke-10, tim menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduk meremang. Sebuah buku catatan kecil milik Sinta. Halaman terakhir berisi tulisan tergesa, tidak rapi, seolah ditulis dalam kondisi panik. "Kalau kami tidak kembali, jangan salahkan gunung ini. Ada yang tidak mau kami pulang." Temuan itu tidak pernah diumumkan ke publik. Hanya segelintir orang di base camp yang tahu. Namun kabar itu cepat menyebar di antara relawan, membuat suasana semakin mencekam. Hari ke-11, pencarian diperluas hingga area dekat puncak. Cuaca buruk, kabut tebal, angin kencang, membuat beberapa kali tim harus berhenti. Di salah satu jalur berbatu, seorang relawan tiba-tiba menjerit ketakutan. Ia mengaku melihat sosok pendaki berdiri di ujung tebing, tubuhnya membelakangi tim. Saat dipanggil, sosok itu menoleh sebentar, tapi wajahnya kosong, putih tanpa mata. Seketika, sosok itu hilang tertelan kabut. Kejadian itu membuat beberapa relawan langsung menolak melanjutkan. "Ini bukan pencarian manusia lagi. Kita dilawan sesuatu yang kita nggak ngerti," kata salah satu dari mereka. Namun keluarga korban tetap menolak pulang. Rini menangis, berteriak, "Kalau kalian berhenti, siapa yang akan menemukan adikku?" Hari ke-12, tekanan mulai datang dari pihak berwenang. Seorang pejabat daerah mendatangi base camp, berbicara tertutup dengan koordinator. Tidak ada yang tahu isi lengkap pembicaraan itu, tapi setelahnya terdengar desas-desus bahwa pencarian akan dihentikan. Alasannya resmi, kondisi cuaca buruk dan tidak adanya perkembangan berarti. Namun beberapa orang yakin ada alasan lain yang tak diucapkan. Seorang relawan senior, yang sudah belasan tahun mendaki Slamet,
membisikkan pada keluarga korban, gunung ini punya aturan. Kadang kalau ada yang hilang, ya tidak dikembalikan. Biasanya, kasus seperti ini cepat ditutup, supaya wisata nggak jelek namanya. Kalimat itu membuat suasana makin berat. Malam ke-12, suasana base camp seperti diliputi awan gelap. Beberapa keluarga duduk terdiam, ada yang menangis, ada yang hanya menatap kosong ke arah gunung yang berdiri gagah di kejauhan. Rini menolak tidur, ia duduk sambil memeluk sandal Dina yang ditemukan beberapa hari sebelumnya. Ia berbisik, "Aku nggak akan ninggalin kamu di sini, Din. Aku nggak peduli mereka mau bilang apa." Hari ke-13 menjadi penutup yang pahit. Pencarian resmi diumumkan dihentikan. Koordinator dengan suara berat menyampaikan, "Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Namun karena kondisi cuaca dan keselamatan tim, pencarian harus diakhiri." Kalimat itu disambut tangis keluarga korban. Mereka merasa seperti dipaksa menerima kenyataan tanpa benar-benar tahu apa yang terjadi pada anak-anak mereka. Yang lebih mengejutkan, keesokan harinya tidak ada satupun media besar yang memberitakan kasus itu. Semua seolah hilang begitu saja. Hanya catatan internal di base camp, laporan singkat di grup komunitas pendaki, dan bisik-bisik yang terus beredar. Seakan ada kekuatan besar yang sengaja menutup cerita ini rapat-rapat. Namun bagi keluarga, misteri itu tidak pernah tertutup. Rini masih menyimpan sandal dan buku catatan Sinta sebagai bukti bahwa ada sesuatu yang ganjil. Ayah Arif sering bermimpi melihat anaknya berdiri di kabut, melambai dari kejauhan. Sementara Ibu Bayu bersumpah pernah mendengar suara anaknya memanggil lewat mimpi. 13 hari pencarian itu berakhir tanpa jawaban. 5 pendaki Gunung Slamet hilang begitu saja, seolah ditelan hutan dan kabut. Dan kisah mereka menjadi rahasia yang tidak pernah dipublikasikan secara resmi, demi menjaga nama baik wisata, atau demi sesuatu yang jauh lebih kelam. Hari ke-14 setelah hilangnya 5 pendaki Gunung Slamet, base camp yang beberapa hari lalu ramai kini mulai sepi. Banyak relawan sudah pulang, lelah, kecewa, bahkan trauma. Spanduk pencarian yang dipasang di depan posko mulai lusuh diterpa angin. Namun di antara keluarga korban, semangat tidak pernah benar-benar padam. Rini, kakak Dina, menolak menyerah. Ia tetap tinggal di base camp bersama beberapa keluarga lain. "Kalau kalian semua berhenti, biarlah aku sendiri yang cari," katanya dengan suara serak menahan tangis. Kata-kata itu membuat beberapa relawan tergerak kembali. Ada sekitar 8 orang yang bersedia melanjutkan pencarian secara sukarela, meskipun tidak lagi di bawah komando resmi. Malam hari, mereka berkumpul di sebuah warung kecil dekat base camp. Di atas meja, ada peta jalur pendakian, beberapa senter, HT bekas, dan catatan-catatan kecil. Salah satu relawan senior, Pak Darto, membuka pembicaraan. "Kalau kita mau naik lagi, kita harus siap lahir batin. Ini bukan cuma soal nyari orang, tapi nyari kebenaran. Dan kalian tahu, gunung ini bukan tempat main-main." Rini menggenggam sandal Dina yang sudah usang karena sering ia peluk. "Aku nggak peduli. Aku cuma mau bawa adikku pulang. Entah hidup, entah..." Suaranya tercekat, "Aku nggak bisa diam." Akhirnya diputuskan, esok pagi, tim kecil akan naik lewat jalur alternatif, bukan jalur resmi yang selama ini disisir. Jalur itu dikenal sebagai jalur tua, jarang dipakai, bahkan sebagian sudah tertutup semak. Konon, jalur itu dulu digunakan warga desa untuk naik ke area ritual tertentu di lereng Slamet. Hari ke-15, tim berangkat. Suasana berbeda terasa sejak awal. Jalur yang mereka pilih lebih sunyi, rimbun, dan penuh akar pepohonan. Tidak ada papan petunjuk resmi, hanya bekas jalan samar yang sesekali terlihat. Burung-burung berhenti berkicau begitu mereka masuk lebih dalam. Sekitar 2 jam perjalanan, mereka menemukan jejak kaki samar di tanah basah. Jumlahnya 5, seperti rombongan yang berjalan beriringan. Awalnya tim bersemangat, yakin itu jejak para pendaki. Namun ketika mengikuti jejak itu, mereka tiba-tiba terhenti. Jejak tersebut berakhir mendadak di tanah yang datar, tanpa bekas kemanapun. Seolah-olah rombongan itu hilang begitu saja. "Ini nggak masuk akal," gumam salah satu relawan. "Orang jalan pasti ninggalin jejak terus. Nggak mungkin berhenti di tengah." Mereka mencoba mencari di sekitar, tapi hasilnya nihil.
Rini hanya bisa berdiri terpaku, air matanya jatuh, sambil berbisik, "Din, kamu di mana?" Menjelang sore, kabut turun dengan cepat. Suasana berubah makin mencekam. Dari kejauhan, terdengar suara samar, seperti tangisan seorang perempuan. Semua terdiam, saling menatap. Rini langsung melangkah ke arah suara itu, tapi Pak Darto menahan lengannya. "Jangan, bisa jadi itu pancingan." Namun suara itu terus terdengar, makin jelas, seperti memanggil-manggil nama. "Rini, Rini." Tubuh Rini gemetar, karena itu jelas suara adiknya. Ia nekat melepas pegangan Pak Darto dan berlari beberapa meter. Saat itu pula, sosok samar terlihat di balik kabut. Tubuh perempuan dengan rambut panjang, duduk di atas batu. Dari belakang, terlihat seperti Dina. "Din," teriak Rini. Ia berlari, tapi tiba-tiba kabut menutup rapat, dan ketika ia sampai di tempat batu itu, sosok itu lenyap. Yang tersisa hanya daun-daun basah. Rini jatuh terduduk, menangis keras. Para relawan segera mendekat, berusaha menenangkannya. Namun semua sepakat, mereka tidak mungkin mengabaikan pengalaman itu. Ada sesuatu di gunung ini yang mempermainkan mereka, atau justru mencoba memberi petunjuk. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Mereka memutuskan bermalam di jalur, mendirikan tenda seadanya. Saat api unggun dinyalakan, kabut makin pekat. Lalu tiba-tiba, dari kejauhan, terlihat cahaya seperti obor yang bergerak perlahan di balik pepohonan. Jumlahnya 5. Semua terdiam, jantung berdegup kencang. "Apakah itu mereka?" bisik seorang relawan. Tanpa pikir panjang, Rini berdiri, hendak berteriak. Tapi Pak Darto buru-buru menutup mulutnya. "Jangan, kalau itu benar mereka, kenapa dari kemarin gak nyamperin? Kalau bukan, kita bisa celaka." Mereka hanya bisa duduk diam, memperhatikan cahaya obor itu bergerak pelan, lalu satu persatu meredup dan menghilang. Api unggun mereka bergetar seperti tertiup angin, padahal hutan sunyi. Malam itu, tidak ada yang bisa tidur nyenyak. Suara-suara aneh terdengar bergantian. Langkah kaki di sekitar tenda, bisikan samar, bahkan suara tertawa lirih yang entah dari mana. Pagi harinya, mereka melanjutkan perjalanan dengan badan lemas dan mata sembab. Namun tekad Rini semakin kuat. "Aku yakin semalam itu mereka. Aku nggak peduli kalau aku harus mati di sini, aku nggak akan pulang tanpa Dina." Pak Darto hanya menatapnya lama, lalu menghela napas. "Baiklah, kita teruskan. Tapi ingat, gunung ini bisa menelan siapa saja yang nekat. Jangan sampai kita jadi korban berikutnya." Dengan hati berat dan langkah gemetar, tim kecil itu melanjutkan perjalanan, masuk semakin jauh ke jalur tua yang hampir tak dikenal siapapun. Dan semakin jauh mereka melangkah, semakin mereka merasa, misteri ini bukan sekadar hilangnya 5 pendaki. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih tua, dan lebih gelap yang menjaga rahasia Gunung Slamet. Hari ke-16, suasana di base camp makin sepi. Hanya tersisa keluarga korban dan beberapa relawan yang menolak menyerah. Namun anehnya, malam itu keluarga yang masih bertahan mengalami mimpi yang sama. Rini bermimpi Dina duduk di bawah pohon besar. Wajahnya pucat, berbisik lirih, "Aku di sini, jangan pulang dulu." Ayah Arif mengaku bermimpi hal serupa. Melihat anaknya berdiri di balik kabut, melambai dengan tangan penuh tanah. Ibu Bayu pun bercerita ia mendengar suara anaknya berulang kali berpesan, "Jangan biarkan aku sendirian." Mimpi-mimpi itu begitu nyata, membuat mereka yakin bahwa anak-anak mereka masih ada, entah di mana. Rini mendorong relawan yang masih bertahan untuk melanjutkan pencarian. "Kita belum boleh berhenti. Mereka masih hidup, aku yakin," katanya penuh emosi. Pagi harinya, tim kecil kembali mendaki. Mereka mencoba menyusuri jalur tua yang semakin jarang terlihat. Hutan semakin rapat, sinar matahari sulit menembus. Udara dingin menusuk hingga ke tulang. Tiba-tiba salah satu relawan menunjuk ke arah sebuah pohon besar. Di batangnya terdapat ukiran aneh. Simbol menyerupai lingkaran dengan 5 garis keluar dari tengah, mirip matahari dengan 5 sinar. Pak Darto memandang ukiran itu lama. Ini bukan buatan alam. Ada yang sengaja bikin. Rini menelan ludah, jantungnya berdebar.
5 garis itu seperti mewakili 5 orang pendaki yang hilang. Semakin jauh mereka melangkah, suasana hutan terasa asing. Jalur seakan berubah bentuk, tidak sesuai dengan peta yang mereka pegang. Bahkan beberapa kali, HT yang mereka bawa kehilangan sinyal sepenuhnya. Rasanya seperti memasuki dunia lain yang terpisah dari jalur pendakian normal. Menjelang sore, mereka tiba di sebuah area lapang kecil, dikelilingi pepohonan tinggi. Di tengahnya terdapat gundukan tanah dengan bebatuan disusun melingkar, menyerupai tempat ritual. Di sana, mereka menemukan beberapa barang mencurigakan. Sepotong kain sobek berwarna merah yang diduga jaket, sisa bungkus makanan instan, dan botol minum. Rini langsung mengenali kain itu. Ini jaket Dina. Aku hafal. Suaranya bergetar, tubuhnya gemetar. Namun kondisi barang-barang itu aneh. Kainnya bersih, tanpa noda tanah, seperti baru saja ditaruh. Sementara bungkus makanan terlihat masih utuh, tidak lapuk meski sudah berhari-hari. Mereka memutuskan bermalam di tempat itu untuk menyelidiki lebih jauh. Saat malam turun, suasana berubah semakin mencekam. Dari kejauhan terdengar suara langkah kaki berkeliling. Tenda mereka bergoyang pelan, seperti ada yang menyentuh dari luar. Beberapa kali, terdengar suara orang bercakap lirih, tapi ketika dicek, tidak ada siapapun. Puncak teror terjadi ketika salah satu relawan, Widi, tiba-tiba menjerit di dalam tenda. Matanya melotot, tubuhnya kaku. Ia berteriak, "Mereka di sini." Mereka duduk melingkar, menatap kita. Tubuhnya menggigil, lalu pingsan. Rini menahan tangis, memeluk sandal Dina yang selalu ia bawa. "Din, kalau kamu benar di sini, kasih tahu aku. Aku mohon." Tapi hanya kesunyian yang menjawab, diiringi suara angin yang seperti membawa bisikan. Keesokan harinya, hari ke-17, mereka melanjutkan penyisiran ke arah barat dari area ritual itu. Tak lama, mereka menemukan sungai kecil dengan arus tenang. Anehnya, di bebatuan sekitar sungai, ada coretan samar menggunakan arang atau tanah hitam. Tulisan itu berantakan, namun bisa dibaca, "Tolong, jangan tinggalkan kami." Semua terdiam. Tulisan itu membuat bulu kuduk berdiri. Seolah-olah 5 pendaki masih hidup di hari-hari awal hilang, berusaha meninggalkan pesan. Namun setelah meneliti lebih jauh, mereka menemukan hal lebih ganjil. Di balik bebatuan, ada lorong sempit yang seakan terbentuk alami. Udara dari dalam lorong dingin dan berbau lembab, seolah menyembunyikan sesuatu. Relawan ingin masuk, tapi Pak Darto menahan. "Kalau ini bukan tempat biasa, kita bisa celaka. Jangan sembarangan." Rini menatap lorong itu lama, air matanya jatuh. "Aku yakin mereka di sana. Aku bisa merasakannya." Tapi tanpa perlengkapan memadai, mereka terpaksa kembali ke lapang untuk bermalam lagi. Malam hari ke-17, kabut turun begitu tebal. Tenda bergetar lebih keras, kali ini seperti diguncang dari luar. Suara tawa lirih terdengar berulang kali, kadang jauh, kadang dekat. Lalu samar-samar, cahaya obor muncul lagi, kali ini hanya 3, bukan 5. Cahaya itu bergerak pelan, lalu padam satu persatu, meninggalkan kesunyian yang menusuk. Pak Darto menatap kosong ke api unggun. Ini bukan sekadar hilang. Gunung ini sedang menelan mereka sedikit demi sedikit. Hari ke-18, tim kecil itu bangun dengan tubuh lemas. Malam sebelumnya nyaris tidak ada yang bisa tidur. Suara tawa lirih, langkah kaki di sekitar tenda, hingga cahaya obor yang muncul lalu lenyap membuat suasana penuh ketegangan. Widi, relawan yang sempat pingsan karena melihat sesuatu, masih pucat. Ia berulang kali bergumam, "Mereka di sini," mereka duduk melingkar, terus menatap kita. Pak Darto memutuskan untuk menenangkan suasana dengan doa singkat sebelum melanjutkan pencarian. Namun sejak langkah pertama, ada yang terasa janggal. Jalur yang mereka lalui sehari sebelumnya seolah berubah. Pohon-pohon yang kemarin ditandai dengan pita merah tidak ditemukan lagi. Lorong sempit yang mereka lihat di balik batu sungai juga menghilang, digantikan semak rapat yang mustahil ditembus. "Ini mustahil, kita nggak mungkin salah arah sejauh ini," gumam salah satu relawan. Tapi semakin lama, mereka semakin sadar, gunung ini seolah menutup dirinya,
dan tidak mengizinkan siapapun masuk lebih jauh. Di tengah perjalanan, Rini tiba-tiba mendengar suara samar yang sangat ia kenali. Suara Dina, adiknya. "Mbak, aku kedinginan." Suara itu jelas, seakan datang dari belakang pepohonan. Tanpa pikir panjang, Rini berlari ke arah suara, tapi baru beberapa langkah tubuhnya mendadak kaku. Matanya kosong, bibirnya bergetar, lalu ia berteriak keras dengan suara yang bukan miliknya. "Pergi. Ini bukan untuk kalian." Semua panik. Dua relawan berusaha menahan tubuh Rini yang bergetar hebat. Pak Darto buru-buru membaca doa, menepukkan tangannya ke punggung Rini. Perlahan tubuh Rini melemas, lalu ia jatuh pingsan. Setelah sadar beberapa menit kemudian, Rini menangis histeris. "Aku lihat Dina, dia diikat, mereka semua ada di situ. Mbak, aku nggak bisa tolong." Suasana makin mencekam. Relawan yang lain mulai goyah mentalnya. "Kita harus turun sekarang. Kalau terus begini, kita yang hilang berikutnya," kata salah satu dengan wajah pucat. Tapi Rini menolak keras. "Aku nggak akan pulang tanpa Dina. Kalau kalian mau turun, silakan. Aku tetap cari." Pak Darto, yang juga mulai kelelahan, hanya bisa menghela napas. "Gunung ini sudah menutup diri. Kita harus hati-hati. Kalau memaksa, kita semua bisa habis." Hari ke-19, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Jarak pandang hanya 2 meter. Suasana hutan benar-benar asing, seakan mereka tidak berada di Gunung Slamet lagi. Suara-suara aneh terus terdengar. Gamelan samar, tangisan anak kecil, bahkan suara ayam berkokok padahal masih tengah malam. Puncak kejadian menyeramkan terjadi siang itu. Salah satu relawan, Andri, tiba-tiba berteriak dan berlari kencang ke arah kabut. Teman-temannya mengejar, tapi Andri bergerak sangat cepat, seakan ditarik sesuatu. Setelah beberapa menit, mereka menemukannya berdiri diam di tepi jurang. Matanya kosong, wajahnya pucat. Saat ditarik mundur, ia menolak dengan tenaga besar, sambil berteriak, "Itu mereka. Mereka manggil aku. Jangan tahan aku." Butuh 4 orang untuk menjauhkan Andri dari tepi jurang. Setelah ditenangkan lama, ia menangis keras. "Aku lihat mereka. Mereka melambai. Mereka minta tolong." Namun ketika ditanya di mana, ia tidak bisa menjelaskan. Tadi ada, sekarang hilang. Kejadian itu membuat semangat tim makin jatuh. Beberapa mulai menduga bahwa mereka sedang berada di dunia lain yang hanya ditunjukkan sesaat, lalu ditutup kembali. Seolah ada tirai kabut yang memisahkan mereka dari kebenaran. Malam ke-19, kabut makin tebal. Api unggun yang mereka buat sulit menyala, seakan selalu tertiup angin dingin yang datang dari segala arah. Lalu, samar-samar, terdengar suara langkah kaki mendekat. Kali ini berbeda, jelas, berat, seperti ada rombongan yang berjalan. Semua menahan napas. Dari balik kabut, terlihat bayangan 5 sosok berjalan beriringan. Tinggi tubuh mereka sama persis dengan kelima pendaki yang hilang. Rini langsung berdiri, menjerit, "Dina ah." Namun ketika kabut sedikit terangkat, kelima sosok itu terlihat jelas. Wajah mereka pucat, mata kosong, tubuh mereka kaku seperti boneka. Seketika, semua cahaya dari senter meredup. Api unggun padam. Hanya tersisa kabut gelap dan suara nafas terengah. Saat cahaya kembali menyala, kelima sosok itu lenyap. Yang tersisa hanyalah hutan sunyi. Pak Darto akhirnya berkata dengan suara berat, "Kita sudah di batas. Kalau kita lanjut, gunung ini akan benar-benar menelan kita. Tapi kalau kita berhenti, kita meninggalkan mereka di sini." Kata-kata itu membuat semua terdiam, terjebak antara rasa takut dan rasa bersalah. Hari ke-20 sejak hilangnya 5 pendaki Gunung Slamet. Tim kecil yang masih bertahan terlihat benar-benar kelelahan, baik fisik maupun batin. Mata mereka cekung, langkah gontai, dan semangat mulai habis. Namun Rini tetap bersikeras. "Ini hari terakhir. Kalau aku mati di sini, biarlah. Aku tidak mau pulang tanpa tahu apa yang terjadi pada Dina." Mereka memutuskan menyusuri jalur yang menurun ke arah barat, berbeda dari hari-hari sebelumnya. Jalur itu hampir tak terlihat, penuh lumut, dan dahan-dahan patah. Udara di sana lebih pengap,
kabut lebih tebal, dan suasananya menekan dada. Setelah berjalan hampir 2 jam, mereka tiba di sebuah cekungan lembah kecil. Di tengahnya ada batu besar dengan permukaan rata, seakan pernah digunakan untuk sesuatu. Saat mendekat, mereka semua terhenti. Di batu itu terdapat coretan hitam pekat, seperti arang yang gosong. Tulisan terbaca jelas, "Kami berlima. Jangan cari." Jantung semua orang serentak berdegup keras. Rini jatuh terduduk, air matanya tak terbendung. "Ini tulisan Dina, aku hafal tulisannya," katanya lirih. Tangannya gemetar saat menyentuh batu itu. Namun yang lebih mengejutkan adalah simbol di bawah tulisan. Lingkaran dengan 5 titik di dalamnya, mirip dengan ukiran di batang pohon yang mereka temukan beberapa hari lalu. Pak Darto menatap serius. "Ini semacam tanda. Bisa jadi pesan, bisa juga peringatan. Tapi yang jelas, mereka meninggalkan sesuatu di sini." Tak jauh dari batu itu, mereka menemukan sisa api unggun yang sudah lama padam. Di sekitarnya berserakan sisa makanan instan, beberapa masih utuh. Anehnya, bungkus plastik itu tidak basah oleh embun, seolah baru ditinggalkan semalam. Salah satu relawan menemukan kaos bergambar komunitas pendaki. Warna kainnya pudar, tapi jelas milik salah satu korban. Rini menangis keras, memeluk kaos itu. "Din, kenapa kamu nggak pulang? Kenapa kamu ninggalin kami tanda-tanda seperti ini?" Tiba-tiba, suasana berubah mencekam. Kabut menebal dengan cepat, angin bertiup kencang, dedaunan bergemerisi keras. Dari arah hutan terdengar suara gamelan lagi, kali ini jauh lebih jelas dan keras, seakan-akan ada upacara besar-besaran. Suara gong, kendang, dan suling bercampur jadi satu, membuat bulu kuduk berdiri. Lalu, samar-samar terlihat bayangan 5 sosok berdiri di seberang batu. Siluet mereka jelas, membawa ransel, tubuh mereka tampak goyah. Rini langsung berdiri, menjerit memanggil Dina. Namun ketika kabut sedikit terangkat, wajah-wajah itu terlihat. Pucat, kosong, mata mereka hitam. Mereka menatap rombongan relawan tanpa ekspresi. Salah satu sosok mengangkat tangan, menunjuk ke arah tim. Suaranya terdengar berat, berlapis, seolah bukan manusia. "Pulanglah. Jangan cari lagi." Seketika, tanah bergetar ringan, seperti gempa kecil. Pohon-pohon bergoyang, dan kabut semakin pekat. Para relawan panik, beberapa hampir lari. Pak Darto berteriak, Jangan tercerai-berai, pegang satu sama lain." Namun dalam hitungan detik, kelima sosok itu hilang begitu saja. Suara gamelan pun berhenti mendadak. Hanya tersisa keheningan, begitu sunyi sampai deru napas mereka sendiri terdengar jelas. Setelah keadaan sedikit tenang, mereka segera memutuskan turun. Tidak ada yang berani tinggal lebih lama di tempat itu. Perjalanan turun penuh ketegangan, seolah setiap langkah diawasi. Ketika akhirnya mereka kembali ke base camp menjelang malam, wajah mereka kosong. Rini memeluk erat kaos dan sandal Dina. Ia tahu, ia mungkin tidak akan pernah melihat adiknya lagi. Namun setidaknya, ia menemukan tanda terakhir yang membuatnya yakin, Dina dan teman-temannya tidak sekadar hilang. Mereka disembunyikan oleh sesuatu yang lebih besar dari sekadar gunung. Keesokan harinya, kabar temuan itu tidak pernah keluar ke publik. Hanya keluarga korban dan segelintir relawan yang tahu cerita sebenarnya. Laporan resmi tetap menyebut, 5 pendaki hilang, pencarian dihentikan karena cuaca buruk dan tidak ada hasil. Rini marah, berteriak pada aparat yang datang. "Kenapa kalian bohong? Ada tanda, ada tulisan. Kenapa kalian tutup-tutupi?" Tapi aparat hanya menjawab dingin, "Untuk menjaga nama baik wisata dan keselamatan pendaki berikutnya, lebih baik cerita ini berhenti di sini." Tangis keluarga pecah. Mereka dipaksa menerima kenyataan pahit. Anak-anak mereka tidak akan kembali, dan kebenaran tidak akan pernah diumumkan. Gunung Slamet menyimpan rahasia itu rapat-rapat, dan siapapun yang mencoba membongkar hanya akan ditelan kabutnya. Hari ke-20 berakhir dengan kesunyian panjang di base camp. Tidak ada lagi relawan, tidak ada lagi pencarian. Hanya gunung yang berdiri megah, dengan puncaknya diselimuti awan. Seolah tidak terjadi apa-apa. Namun bagi mereka yang pernah ikut mencari, suara gamelan,
bayangan 5 sosok, dan pesan di batu itu akan selamanya membekas. Dan kisah 20 hari pencarian itu hanya beredar sebagai bisik-bisik di antara pendaki, tak pernah menjadi berita resmi. Karena memang sengaja ditutup. Setelah keputusan pencarian dihentikan pada hari ke-20, keluarga korban dipanggil ke posko. Aparat dan pihak pengelola wisata duduk di meja panjang, memberikan penjelasan singkat, kami sudah berusaha maksimal, tapi kondisi alam tidak memungkinkan. Tidak ada tanda-tanda yang bisa dipastikan. Ucapan itu terdengar dingin bagi keluarga. Rini tak henti menangis, menggenggam kaos milik Dina yang ia temukan di hutan. Orang tua korban yang lain hanya bisa tertunduk. Wajah mereka pucat penuh amarah. Kalau memang tidak ada hasil, lalu ini apa? Bentak ayah salah satu korban, sambil menunjukkan sandal yang juga ditemukan di jalur pencarian. Aparat hanya berdiam. Akhirnya, mereka menyebut benda-benda itu sebagai barang bukti yang tidak cukup kuat. Namun bagi keluarga, itu adalah tanda nyata bahwa anak-anak mereka sempat bertahan. Rasa kecewa bercampur amarah menyelimuti ruangan. Sayangnya, suara mereka tidak pernah dimuat di berita. Media lokal yang sempat meliput tiba-tiba tidak lagi menulis update. Wartawan yang pernah menanyakan langsung diarahkan ke topik lain. Seolah-olah ada perintah tidak tertulis untuk menghentikan pemberitaan. Di rumah masing-masing, keluarga korban melewati hari-hari panjang yang penuh kesedihan. Meja makan kosong, kamar tetap rapi menunggu pemiliknya kembali. Namun yang paling menyakitkan adalah ketidakpastian. Tidak ada jasad untuk dimakamkan, tidak ada kepastian apakah mereka masih hidup atau sudah tiada. Hanya tanda samar di tengah hutan, yang dibungkam oleh kebijakan, demi menjaga citra wisata. Walaupun berita resmi berhenti, cerita hilangnya 5 pendaki itu beredar dari mulut ke mulut. Di warung dekat base camp, di tenda-tenda para pendaki yang menunggu giliran naik, kisah itu jadi bahan pembicaraan. Katanya ada tulisan di batu, kayak pesan terakhir. Ada juga yang bilang, tim relawan lihat sosok mereka jalan di kabut. Cerita itu berkembang, bercampur fakta dan mitos. Ada yang percaya para pendaki tersesat ke dunia lain, ada yang bilang mereka dijadikan tumbal oleh makhluk penunggu gunung. Nama Gunung Slamet makin lekat dengan cerita angker. Beberapa pendaki bahkan sengaja datang karena penasaran, ingin membuktikan mitos itu. Namun selalu ada peringatan dari warga sekitar, jangan macam-macam kalau naik Slamet. Jangan ganggu sendang, jangan teriak sembarangan, jangan sebut nama yang hilang. Cerita tentang gamelan yang terdengar di malam hari, atau kabut pekat yang menelan jalur, semakin sering diceritakan. Tak ada bukti resmi, tapi kisah itu hidup, dijaga oleh ingatan mereka yang pernah terlibat dalam pencarian. Di antara semua keluarga korban, Rini adalah yang paling terpukul. Ia masih muda, dan Dina adalah satu-satunya adik yang paling dekat dengannya. Sejak kembali dari pencarian, ia sering bermimpi buruk. Dalam mimpinya, Dina duduk di atas batu, menatap kosong, lalu berkata, "Aku di sini, jangan cari lagi." Kadang ia terbangun tengah malam, mendengar samar suara langkah dan gamelan, padahal ia sudah jauh dari Gunung Slamet. Rini berulang kali mencoba menceritakan pengalamannya pada orang lain. Namun sebagian besar hanya menganggap itu trauma. Ada pula yang bilang ia berhalusinasi karena kelelahan di gunung. Rini semakin terisolasi. Namun yang paling menghantui adalah tulisan di batu, "Kami berlima. Jangan cari." Kata-kata itu terus berputar di kepalanya. Mengapa adiknya menulis itu? Apakah benar permintaan agar mereka tidak dicari? Atau ada sesuatu yang memaksa mereka menuliskan pesan tersebut? Meski begitu, Rini menolak menyerah sepenuhnya. Setiap tahun, ia datang ke base camp, menyalakan lilin kecil di kaki Gunung Slamet, dan berdoa agar Dina tenang, entah dimanapun ia berada. Waktu berlalu. Kasus hilangnya 5 pendaki di Gunung Slamet tidak pernah masuk berita besar. Hanya 1-2 artikel lama yang masih bisa ditemukan di arsip internet, itu pun tanpa detail. Nama korban tidak disebut lengkap, hasil pencarian ditulis singkat. Seolah memang ada yang sengaja menghapus jejak. Namun di kalangan tertentu, terutama komunitas pendaki dan warga sekitar, kisah ini masih hidup. Mereka percaya, ada alasan kenapa kabar itu ditutup. Kalau publik tahu semua detailnya, mungkin Slamet akan dianggap terlalu angker untuk dijadikan wisata.
Bisa jadi pemerintah rugi besar, begitu bisik-bisik yang sering terdengar. Gunung tetap ramai, pendaki tetap berdatangan. Hanya sedikit yang tahu bahwa di balik jalur indah dan pemandangan puncak yang menawan, ada kisah 5 nyawa yang tak pernah kembali. Dan di balik kabut pekat yang menyelimuti hutan, mungkin masih ada suara gamelan yang terus berbunyi, menyembunyikan rahasia yang takkan pernah dibuka.